dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahrul Ramadan, syahrun unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah pemirsa Metro TV di mana Anda berada. Saya Hamdal Al-Kafi kali ini akan mengajak Anda untuk mengulas kandungan ayat suci Al-Qur'an, khususnya melalui pendekatan tafsir teosofi karya dari Profesor Nasaruddin Umar. Dan kali ini kami akan membahas bagaimana kandungan dari salah satu ayat suci Al-Qur'an, yakni basmalah, dan sudah hadir di samping kita kali ini, tengah-tengah kita, guru kita wa syekhana Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan di tengah kesibukan beliau sebagai Menteri Agama dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini telah menyempatkan diri untuk membagikan ilmunya untuk kita semua di sini, dan juga di sini telah hadir juga jamaah yang banyak sekali di Masjid Istiqlal kebanggaan kita. Prof, sebelum saya bertanya terkait dengan bagaimana keutamaan dan fadilah dari basmalah ini Prof, saya ingin menilap sedikit terkait dengan suratul Fatihah. Apakah dari surah Fatihah ini begitu istimewanya sehingga asbabun nuzulnya pun berbeda dengan surah-surah yang lain dari ayat suci Al-Qur'an? Tafadhal Prof. Iya, baik. Surah Al-Fatihah ini memang punya banyak keistimewaan ya. Ada banyak hadis Rasulullah SAW tentang surah Al-Fatihah. Di antaranya itu kalau dipadatkan seluruh jumlah ayat Al-Quran 6.666 salah satu pendapat ya, maka kesimpulannya pemadatannya surah Al-Fatihah ya. Dan kalau dipadatkan surah Al-Fatihah 7 ayat itu kesimpulannya ialah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Disebut juga Ummul Kitab karena kalau dikumpulkan seluruh kitab suci yang pernah ada sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, tetap pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Maka itu disebut Ummul Kitab, Ummul Kutub. Ya. Banyak namanya surah Al-Fatihah, ada lebih 10 namanya dalam ulumul Quran itu. Disebut juga surah Asy-Syifa, pengobatan, karena sering digunakan Rasulullah untuk mengobati sahabatnya yang sakit dengan membacakan surah Al-Fatihah. Kasih minum airnya atau dipercikkan mukanya, siuman kembali atau sembuh kembali. Banyaklah. Jadi surah Al-Fatihah ini mencakup keseluruhan Al-Quran. Berarti kalau kita baca ayat pertama sampai terakhir itu luar biasa memang. Ada ayat-ayat eskatologisnya, kehidupan sudah matinya kan. Ada urusan dunianya, kemudian ada hubungan hablum minallah, hablum minan nas, ada hubungannya dengan alam semesta. Pokoknya seluruh rangkaian kehidupan anak manusia itu tercakup dalam surah Al-Fatihah. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sebetulnya 7 ayat surah Al-Fatihah itu sudah cukup untuk memanusiakan manusia dan sudah cukup untuk mengantarkan anak manusia masuk ke dalam surga. Hanya karena Allah maha penyayang, maha pengasih, dia tambahkan ayat menjadi 6.666 ayat. Sehingga lebih detail dan jadi pedoman hidup kita umat muslim. Prof, terkait dengan surah-surah yang lain dari ayat suci Al-Qur'an ini ada asbabun nuzulnya. Tapi apakah Al-Fatihah ini ada juga asbabun nuzulnya atau memang langsung turun dari arsy? Tafadhal Prof. Iya, asbabun nuzul itu terbagi 2, bahkan bisa dibagi 3 kan. Ada asbabun nuzul secara khusus. Ya. Jadi ada ayat per ayat itu ada asbabun nuzulnya. Misalnya ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, misalnya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka datang kepada Muhammad untuk bertanya tentang roh, katakanlah kepada mereka itu, roh itu adalah urusan Tuhan atau amrullah,
Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahidi, mereka bertanya tentang haid. Ya, qul huwa adzan fa'tasilun nisaa fil mahidi. Itu ada asbabun nuzulnya secara khusus. Ada orang yang bertanya, terus Nabi menjawab, maka itu disebut sebagai historical background turunnya ayat itu. Asbabun nuzul yang kedua secara umum, kondisi objektif masyarakat yang sedemikian rusak, sedemikian bermasalah, maka itulah menjadi historical backgroundnya turunnya Al-Quran. Masyarakat Arab pada waktu turunnya Al-Quran itu menggunakan sistem kabilah. Dalam sistem kabilah itu promosi karirnya itu hanya bergulir di kalangan laki-laki, perempuan jangan mimpi jadi penguasa. Perempuan malah sangat dilukiskan sebagai separuh iblis, laki-laki separuh Tuhan. Ya, itu namanya historical background atau asbabun nuzul secara umum. Jadi kondisi objektif yang jelek akan digantikan menjadi sesuatu yang baik, itu menjadi historical background. Jadi sebetulnya kita tidak terlalu penting mempersoalkan apa ada tidaknya asbabul nuzul secara khusus. Yang pasti semua Al-Quran itu ada historical backgroundnya. Nabi ingin merubah masyarakat kabilah menjadi masyarakat ummah. Masyarakat ummah itu lebih egaliter, lebih demokratis, human rights-nya diperhatikan, kemudian juga lebih manusiawi, berkesetaraan gender, dan juga tidak ada kezaliman, maka sudut syariahnya itu bagus sekali. Nah itulah menjadi makasud syariah secara umum turunnya Al-Quran itu. Ingin mentransformasikan dari kondisi yang buruk menjadi yang baik, itu menjadi latar belakang turunnya Al-Quran. Masya Allah. Prof, kita berlanjut ke basmalah itu sendiri. Selain memang kita dianjurkan untuk melakukan segala sesuatu dimulai dengan basmalah, sebenarnya makna yang terkandung dalam basmalah ini dan fadilah-fadilahnya seperti apa, Prof? Tafadhal, Prof. Iya, sebelum sampai kita ke situ, ada sedikit pertanyaan masyarakat kita. Kok kenapa kalau ada yang sholat itu ada yang baca basmalah, Al-Fatihah itu? Ada enggak? Nah bagi kita di Indonesia mazhabnya itu mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i itu membaca basmalah secara jahar. Jadi dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kalau mazhab Malik, ya seperti di Madinah itu dibisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah tetap mengakui ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau tidak mengakuinya itu kan rusak total Al-Quran itu, karena Quran itu kan menggunakan rumus 19 ya. Pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau basmalahnya ditiadakan, maka tidak bekerja rumus-rumus 19 Al-Quran itu, walaihati saat asyar. Maka itu tidak ada suatu penerbitan, tidak ada terbitan Quran di muka bumi ini yang tidak menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pertamanya surah Al-Fatihah. Namun Prof, seperti imam-imam besar Haramain, Imam Sudais, Imam Al-Ausi yang kemarin juga menjadi imam di salat Jumat di Masjid Istiqlal pun saat menjadi imam di sini pun mengucapkan basmalah bizahar semacam itu. Ya, bizahar. Imam itu harus cerdas ya. Kalau kita mengimami mayoritas orang yang sunni, Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i, ya kita menyesuaikan mereka, ya kan? Ulama kita juga seperti itu. Ulama NU dulu ketika menjadi imam di depan Muhammadiyah, dia tidak kunut. Tapi tokoh-tokoh Muhammadiyah dulu yang pernah menjadi imam salat subuh di tempatnya NU malah kunut. Jadi itulah toleransinya Indonesia. Toleransi mazhab. Dan itu kan furu'iyah, bukan sesuatu yang sangat usuli yang mendasar. Baik. Prof, terkait dengan langsung bismillah ini, basmalah ini, dari kalau kita rinci breakdown ada 19 huruf di sana. Apa makna dibalik angka 19 huruf ini, Prof? Ya, ada ayatnya kan dalam Al-Quran, wa 'alaiha tis'ata asyar, dan di atasnya ada angka 19. Ya kan? Jadi berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Ya kan? Berapa jumlah ismon dalam Al-Quran sebagai kalimat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Berapa jumlah huruf Allah itu 2600 sekian, itu bisa dibagi 19. Berapa jumlah Ar-Rahman itu 57, itu bisa dibagi 19 sama dengan 3. Berapa Rahim 114 dibagi 19 sama dengan 6. Jadi ternyata
Quran itu dirumuskan dengan menggunakan konsep angka 19. Angka 19 itu menurut sarjana matematik, angka paling berat sebagai angka pembagi. Justru Al-Quran menggunakan pembagi. Saya pernah jelaskan dulu ya bahwa ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat itu hurufnya kosakatanya 19. Jumlah ayatnya surah Al-Alaq itu 19. Dan kalau kita jumlahkan kosakatanya pun juga bisa dibagi 19. Dari bawah kita hitung sampai ke urutan surah Al-Alaq, itu juga urutan ke-19. Dari atas kita bawa, misalnya amma yatasaalun, abasa turun ke bawah, persis urutan ke-19, berjumpa lagi dengan surah Al-Alaq. Alif lam mim kaf ya in sad ain sin qaf ha mim ta sin mim yasin nun qaf taha. Huruf-huruf atau kosakata yang ada di dalamnya itu semuanya harus bisa dibagi 19. Kalau ada kurang, berarti itu Quran palsu. Dan gampang sekali komputer disuruh mengindeks seluruh huruf-huruf yang diawali huruf alif, lam, mim dalam surah Al-Baqarah hampir 3 juz itu harus bisa dibagi 19. Maka itu menurut Profesor Roger Berg, seorang ahli linguistik dari Prancis ya, Sorbonne University, mustahil Quran itu buatan manusia biasa. Dalam era seperti artificial intelligence seperti ini pun juga nggak bakalan ada orang bisa membuat Al-Quran dengan rumus 19. Apalagi ini ditulis atau dikumpulkan pada tahun 14 abad yang lampau kan, 1400 tahun yang lampau. Belum ada komputer kan. Dan yang mengakui ini ilmuwan non muslim ya Prof ya? Iya. Banyak itu Profesor Roger Berg masuk Islam itu gara-gara itu. Profesor Rashad Khalifah, kemudian juga Profesor Maurice Bucaille, banyak sekali para pemerhati Quran sekarang ini. Quran yang paling laris di seluruh dunia sekarang. Jadi tidak ada opla penjualan penerbitan menurut majalah perbukuan Amerika itu bisa mengalahkan Al-Quran. Bahkan di Amerika ya Prof ya? Masya Allah, Masya Allah. Baik Prof, kita akan membahas terus bagaimana keutamaan fadilah dari kandungan basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini. Usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Baik, syukuran jazilan pemirsa, masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga Profesor Nazaruddin Umar. Prof, kita masih membahas terkait dengan fadilah dan keutamaan dari basmalah ini. Kenapa basmalah ini dianjurkan untuk dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap kegiatan kita, Prof? Tafadhol, Prof. Iya, memang basmalah ini sahabatnya seluruh nabi. Seluruh nabi, Dalam tidak hadis hanya Muhammad Nabi juga ya. ada Nabi Adam itu sangat familiar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca Nabi Nuh ketika selamat dari tsunami itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Hadis itu juga menyebutkan yang dibaca Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter atau tabib, itu juga Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi Sulaiman yang ditujukan kepada Ratu Balqis, kemudian menaklukkan Ratu Balqis, kerajaan raksasa pada waktu itu. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi pun juga bersabda, apapun yang kita akan lakukan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kita dianjurkan membaca basmalah? Terutama kalau kita mau makan, kata Rasulullah, kalau kita makan tanpa membaca basmalah, ya, maka setan akan masuk beserta dengan sari-sari makanan yang kita makan. Kalau kita lupa membaca basmalah, udah mau kenyang baru kita membaca basmalah, maka baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, dengan menyebut nama Allah di awalnya dan akhirnya. Nah, jadi kenapa? Nah, ini menurut Ibnu Ajibah, salah satu yang kami kutip di dalam tafsir saya ini. Tafsir Ibnu Ajibah mengatakan, makanan yang kita akan makan itu terbagi dua.
ada makanan lahiriah seperti nasi, ya, buah, kue, kopi, teh, mengenyangkan perut. Baik. Ada makanan rohani seperti ilmu pengetahuan, zikir, yang mengenyangkan kalbu, mengenyangkan pikiran. Baik makanan lahiriah maupun makanan rohani, dua-duanya kita harus membaca basmalah sebelum mengkonsumsinya. Ada ayatnya kan? Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah fa innahu lafisqun. Janganlah kalian mengkonsumsi makanan sebelum membaca basmalah, karena itu adalah nanti bisa merusak. Menurut Ibnu Ajibah, bagaimana caranya membaca basmalah? Bukan komat kamitnya bismillahirrahmanirrahim. Tapi hadirkan yang punya nama di hadapan kita seolah-olah, baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Namanya Allah kan. Kalau perlu kita pejamkan mata, hayati, hadirkan di hadapan kita. Setelah hadir, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Baru kita mendapatkan manfaatnya basmalah itu sendiri. Apapun yang kita akan kerjakan, baca basmalah. Mau menggunakan baju, mau mandi, mau berangkat, mau membaca buku, mau apa saja yang kita akan kerjakan, baca basmalah, itu litabarruk untuk pemberkahan. Ya. Apa artinya basmalah? Ini ada dua versi terjemahan. Yang umum kita pakai itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Cak Nur, ya, Pak Profesor Nur Halis Majid almarhum, memperkenalkan suatu terjemahan lain atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu terjemahan dari bahasa Inggris, in the name of Allah, ya kan, atas nama Allah. Dua-duanya benar. Kalau kita katakan atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita menekankan diri kita itu sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kita representatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita katakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita menekankan diri kita itu sebagai hamba. Kita ketergantungnya sangat besar kepada Allah. Seolah-olah kumpayakun simsalabim, kalau kita basmalah ada pertolongan Tuhan. Jadi kita lemah, dhaif. Maka itu kita dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita mohon perlindungan kan di situ itu. Nah, jadi dua-duanya boleh. Kalau kita baca basmalah atas nama Allah, diri kita sebagai khalifah. Dengan nama Allah, diri kita sebagai hamba. Iya, saya kira itu. Baik. Prof, terkait dengan hadis dan ayat-ayat Al-Quran, khususnya hadis ini, adakah penguat yang memang dianjurkan untuk membaca basmalah di setiap kegiatan kita ini, Prof? Ada hadisnya itu. Apapun yang hendak kita lakukan, baca basmalah. Pada pertemuan kita yang lalu tentang ta'awuz itu. Ta'awuz ya? Itu juga kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita kan ini manusia dhaif nih. Lemah. Di setan, iblis sekitar kita ini banyak ini. Bisa membuat kita was-was. Mohonlah perlindungan kepada Allah dengan berta'awuz dan juga membaca basmalah. Jadi serangkaian ya Prof, ya, ta'awuz dengan basmalah ini ya, satu paket. Baik, Prof, tadi bila kita makan sesuatu tanpa basmalah, maka jangan harap ada keberkahan yang masuk ke tubuh kita. Bahkan mungkin syaitan ikut masuk ke aliran darah kita. Nah, jika ada yang menyembelih hewan tanpa mengucap basmalah, ini kenapa menjadi haram, Prof? Iya, kekuatan simbolik yang dimiliki basmalah itu luar biasa ya kan. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu bangkai. Kalau kita makannya itu makan bangkai, bangkai itu haram. Meskipun hewan itu tadinya halal untuk dimakan ya, Prof, ya? Iya, kalau disembelih secara Islam itu halal. Tapi kalau nggak baca basmalah itu menjadi haram. Ya. Maka itu jangan sembarang menyembelih ayam, menyembelih binatang, ya. Karena persyaratan untuk halalnya sebuah makanan itu disembelih secara agama Islam, ya kan. Walaupun ada juga pendapat ya, bahkan ada ayatnya, sembelihan orang kitabiah itu halal untuk dimakan. Tapi untuk mazhab Syafi'i itu tidak umum. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah itu boleh. Seperti di Amerika teman-teman kita itu, yang penting yang memotong itu adalah kitabiah. Apa itu kitabiah? Nasrani atau Yahudi. Tapi bagi kita, siapa sih Nasrani, siapa Yahudi? Nah, ada orang yang mengatakan bahwa
Kristen tidak identik dengan Nasrani pada masanya, tapi bagi kita Allahu alam lah ya. Allah alam. Kita tidak masuk ke situ itu. Nah itu. Taib. Prof, terkait dengan nanti kita akan membahas banyak hal, namun terkait dengan basmalah ini saya pernah membaca satu riwayat, boleh nanti dibenarkan atau disalahkan oleh Prof. Ada seorang wanita dan beliau sering kali mendawamkan mengucap basmalah di setiap sebelum kegiatannya. Dan sepeninggal beliau di dunia ini, meninggal dunia, beliau mendapatkan keutamaan yang sangat-sangat tinggi di akhirat dan di surganya Allah. Apakah betul demikian, Prof? Iya, ada banyak hadis yang membahas tentang basmalah. Antara lain seperti tadi ya. Ya, keutamaan-keutamaan basmalah yang mengandung keajaiban ini, insya Allah kalau kita makan, sebelumnya kita awali basmalah, makanan yang beracun itu pun juga ada. Misalnya gini, gelas ada racun. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gelas itu tiba-tiba pecah? Maka tidak jadi kita minum air itu kan. Ya. Kita mau makan daging, ini halal atau haram? Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasanya ada teguran. Aduh, saya kok ragu ini. Ya. Kalau kita di Indonesia itu enak tuh makan tuh, karena insya Allah kalau warteg itu 99,9% barangkali itu halal ya kan. Warung Tegal ya kan. Tapi kalau kita di Amerika atau di Eropa, jangan dulu. Orang Arab itu belum tentu makanannya halal tuh. Ya, saya pernah waktu masih studi di Belanda dulu, kita cari buka puasa, akhirnya jalan kaki. Saya waktu itu di Den Haag. Ketemulah, wah ini Matam Mesir, restoran Mesir. Saya minta baksonya kayak mirip bakso lah. Begitu saya habis makan, ada orang bule juga masuk, minta bakso babi kan, di periuk yang sama itu. Saya sudah makan. Jadi airnya sama, ditenggelamkan, cemplungkan di sini. Saya protes, kenapa? Wa antum, saya bahasa Arab, limata antum muslim, ayo ana muslim. Kenapa ada babi? Ini permintaan konsumen katanya ini. Jadi ini suatu hal, jangan. Ya kita itu orang Indonesia itu paling disiplin tentang fikih, tapi negara-negara itu mohon maaf ya, tidak terlalu disiplin tentang fikih. Ya kita coba lihat Istiqlal ini penuh. Ya tidak ada negara yang mensyiarkan Ramadan seperti Indonesia ini. Coba lihat ke negara-negara, misalnya maaf ya Turki, ya, Afghanistan, ya masjidnya mungkin separuh itu. Tapi kita meluber sampai ke jalanan tuh. Dan itu ada penelitian membuktikan itu di Amerika ya kan. Ada seorang Saudi Arabia menulis disertasi tentang Ramadan di Indonesia. Kenapa? Yang paling unik merayakan pesta Ramadan itu ada di Indonesia. Di tempat lain enggak ada di Indonesia. Contohnya anak-anak kecil, usia-usia anak SD, keliling desa-desa itu, panci-panci bekas itu, sahur, kayak Anda dulu waktu kecil juga mungkin. Tapi anehnya nggak ada orang yang marah, nggak ada yang marah. Terima kasih malah, alhamdulillah, terima kasih dibangunin jam 3 itu. Nyanyi, sahur, bergembira itu syiar Ramadan itu. Coba kita lihat di Indonesia itu, masjidnya ramai sekali, mal-malnya didandanin dengan dekorasi Timur Tengah, nyanyian Islami, hotelnya didandangi mirip masjid, presenter TV-TV-nya tuh semuanya rata-rata berkerudung ya kan, walaupun nanti habis Lebaran buka lagi, ya lumayan ya, daripada tidak sama sekali kan, itu penghormatan. Di mana-mana space nggak ada orang merokok di Indonesia kita lihat ya kan, di bus, di kereta. Tapi coba kita ke negara-negara lain, enak aja merokok itu walaupun orang Islam juga ya kan. Kita enggak. Teman kerja kita itu enggak ada minum kopi di tengah-tengah teman-teman yang berpuasa. Bahkan ada kawan-kawan kita itu, saya Pak Katolik, saya Protestan, tapi saya ikut berpuasa juga. Saya menikmati juga. Walaupun saya agamanya bukan Islam. Ada yang kita lihat itu. Masya Allah ya. Karena mereka tahu juga manfaat dari siam puasa ini ya Prof ya. Baik, Prof.
Syukur jazilan telah mengingat bagaimana banyaknya dari keutamaan dan fadilah dari basmalah ini. Kami akan terus membahas bagaimana basmalah ini yang begitu dianjurkan oleh Allah dalam setiap kita memulai kegiatan. Usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda. Hasanah Islam Metro TV akan kembali untuk Anda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Syukran katsiran untuk pemirsa masih bersama kami di program Hasanah Islam Metro TV bersama saya Ahmad Kafi dan juga Profesor Nazaruddin Umar. Prof, izin di segmen ketiga ini kami akan memberikan waktu kepada audiens di sini, jemaah yang sudah hadir. Tafadhol untuk bisa bertanya langsung. Kesempatan ini diberikan untuk Anda jemaah untuk bertanya langsung kepada Profesor terkait dengan bagaimana dan keutamaan dari basmalah ini. Siapa yang ingin bertanya dan dari mana? Yang ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jordan dari Semarang ya, Prof. Masya Allah, jauh sekali. Semarang. Jauh ya. Iya, jauh. Izin bertanya, Prof. Apakah ada perbedaan membaca basmalah dari berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari seperti sholat, makan, sama kerja? Apakah harus diucapkan secara jelas atau mungkin cukup di dalam hati saja, Prof? Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebetulnya yang paling penting itu penjiwaannya basmalah itu ya. Kalau penjiwaannya itu lebih percaya diri kalau kita dalam hati, apalagi kalau di samping kita itu non muslim banyak, mungkin agak riku kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apalagi kalau sedang rapat, apalagi kalau sedang rekaman. Ya, janganlah bisa mengganggu konsentrasi orang lain, bisa membaca dalam hati. Ya, kayak di Madinah, Mekah itu kan baca basmalahnya tidak kuat-kuat. Tapi kalau memungkinkan untuk itu ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau saya sih jangan teriak Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau jangan bisik-bisik walaupun sendiri. Basmalah, udah nggak kedengaran. Tapi kalau kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, itu menghilangkan fitnah kan. Dia sendiri makannya nggak basmalah, dia basmalah dalam hati. Tapi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, oh iya hebat ya, alim banget ya. Gitu kan. Iya. Jadi bagaimana bukan kaifiahnya tapi bagaimana kita bisa menghadirkan Allah itu dalam setiap kita memulai kegiatan kita dalam basmalah itu ya. Semoga terjawab ya. Dan masih ada satu penanya lagi. Silakan. Izin Prof. Ya. Kepada penyanyi silakan dari mana dan namanya siapa? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga dari Mangga 2, Pak Kiai. Izin bertanya Pak Kiai, apakah nanti di kehidupan akhirat itu kita akan senantiasa membacakan basmalah seperti itu? Terima kasih. Apakah di kehidupan akhirat nanti kita akan senantiasa membacakan atau mendawamkan bismillah seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di akhirat nanti tidak ada lagi kewajiban yang mengikat kita seperti di dunia ini. Apalagi di surga. Wah, itu pokoknya seenak-enaknya di situ hidup ya. Enggak mesti harus berpuasa di sana. Enggak mesti harus haji di sana. Enggak mesti harus mengeluarkan zakat di sana. Siapa mau diberikan zakat, orang kaya semuanya kan. Jadi apa yang menjadi kebiasaan kita di dunia, insya Allah tidak akan menjadi kebiasaan lagi di akhirat. Jadi di sini adalah menanam, bercocok tanam. Di sana hanya panen aja kan. Iya. Baik Prof, adakah riwayat yang menyebutkan para nabi dan rasul kita juga selalu mengamalkan basmalah ini? Tafadhal Prof. Oh iya, Rasulullah SAW itu mencontohkan apapun yang hendak kita lakukan. Terutama, maaf ini kalau orang kehidupan suami istri ya kan. Ya, jangan pernah absen, jangan pernah lupa untuk membaca. Kalau nggak bisa membaca doanya, seperti yang diajarkan Rasulullah, minimum membaca basmalah. Kan banyak tuh yang nggak hafal doa itu. Lakukanlah semuanya itu, karena kalau itu nanti
kita lakukan tanpa membaca basmalah, tanpa membaca doa-doa khusus, jangan-jangan nanti kan begini. Kita seringkali menyalahkan anak kita kan sebagai orang tua. Anak dulu kita menjadi anak tidak kayak gitu. Santun banget, kerdipan mata orang tua itu sudah takut. Ini kita segala macam dibelikan tapi masih enggak mau taat terhadap orang tua. Yang salah siapa? Sekarang ini kan kita selalu menyalahkan anak. Ya, dalam membuat anak, tanda kutip membuat anak ya kan. Kalau yang nafsu saja yang terlibat dalam membuat anak, tanpa pakai basmalah, tanpa pakai Kama Sutra, tanpa pakai macam-macam, apa bedanya kita dengan kambing? Berarti anak yang nanti lahir itu adalah anak apa? Anak kayak binatang kan. Tapi kalau kita pakai basmalah, kita pakai doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau berwudu, dianjurkan berwudu sebelumnya kan. Kalau perlu salat hajat, minta anak soleh soleha ya kan. Baru kita melakukan itu. Kalau itu nanti tinggal menjadi janin, maka insya Allah bayinya itu akan menjadi anak-anak yang soleh soleha seperti yang kita doakan. Tapi kalau kita enggak melakukan doa apapun, wah itu jangan salahkan anaknya melulu. Jangan-jangan ada setan ikut masuk ke dalamnya, itulah nanti akan membuat anak kita itu kesetanan. Ya, jadi doa-doa itu sangat penting untuk kita. Jadi sedemikian rupa pengaruhnya sangat besar ya untuk setiap sisi kehidupan kita, terutama saat kita juga akan berharap memiliki anak-anak yang soleh, solehah, penurut, namun saat proses pembuatannya pun tidak melibatkan Allah di dalam penyebutannya di situ. Jangan heran nanti anak-anak kita kurang taat ke kita, bahkan tidak taat kepada Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Syukran jazilan Prof sudah mengingatkan kami akan pentingnya basmalah yang seyogyanya kita lakukan di setiap kita mau memulai kegiatan. Semoga bermanfaat ya, bisa mendawamkan, bisa mengumumkan atau melakukan di setiap kegiatan dari basmalah ini. Pemirsa, usai jeda berikut, Hasanah Islam Metro TV akan kembali untuk Anda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Tokyo Riverside Peak 2, apartemen siap huni paling diminati di Peak 2 saat ini. Dengan desain lobi menawan, berbagai fasilitas setara hotel bintang 5, clubhouse, gym, sauna, Tokyo Hub dan Tokyo Market, kuliner, serta transportasi umum. Dilengkapi smart door lock untuk setiap unitnya. Klinik kesehatan, pusat perbelanjaan yang seluruhnya terintegrasi di lantai dasar unit Anda. Ditawarkan dengan cicilan mulai 5 juta rupiah per bulan. Fully furnished, free IPL 3 tahun. Raya bukan lagi tentang aku meminta maaf dan memaafkan. Tapi bagiku, Raya juga tentang mewariskan sebuah pelajaran berharga bagi keluarga kecilku, bahwa memaafkan membuat kita semakin dekat, lapang, dan berbahagia. Makin sering ngopi kapal api, menangkan gebyar 100 umroh miliaran hadiahnya. Caranya gampang. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah bisa umroh. Kami temani Anda menyambut waktu berbuka puasa dengan menggali pengetahuan keislaman. Allah melihat kita, kata Allah dalam Quran, dari hati dan amal soleh yang kalian lakukan. Mari jadikan cahaya Ramadan kali ini sebagai penerang kehidupan bersama Ustadz Dasat Latif. Cahaya Hati, 3 menit jelang berbuka, setiap hari di bulan Ramadan. Dipersembahkan oleh Ngantuk pas sahur dan malas ribet? Atau mau masak cepat saat berbuka tanpa bikin berantakan? Pakai Smart Pack. Bumbu instan lezat dan variatif yang bikin masak lebih mudah di bulan Ramadan. Cukup sobek, tuang, dan aduk. Hidangan kaya rasa siap tersaji. Sahur jadi praktis, buka puasa jadi gak ribet. Smart Pack, proses singkat, rasa lezat. Tokyo Riverside Peak 2, apartemen siap huni paling diminati di Peak 2 saat ini. Dengan desain lobi menawan, berbagai fasilitas setara hotel bintang 5, clubhouse, gym, sauna, Tokyo Hub dan Tokyo Market, kuliner, serta transportasi umum. Dilengkapi smart door lock untuk setiap unitnya. Klinik kesehatan,
Pusat perbelanjaan yang seluruhnya terintegrasi di lantai dasar unit Anda. Ditawarkan dengan cicilan mulai Rp5 juta per bulan. Fully furnished, free IPL 3 tahun. Petik kebaikan Ramadan bersama Metro TV. Ustadz Das Latif hadir di waktu sahur Anda. Diciptakan istri, suami, menyatu supaya apa? Supaya tentram jiwamu. Wanita soleha itu balasannya tak lain adalah surga. Jangan lewatkan Gaspol Sahur bersama Ustadz Das Latif setiap hari jam 4 pagi selama bulan Ramadan. Dipersembahkan oleh hari Minggu ini dalam Go Healthy. Benar atau salah ya Pak ya? Penyakit asam urat dapat diakibatkan karena keturunan. Asam urat ini produksinya berlebih, tidak bisa semuanya dibuang lewat ginjal, akan dialirkan di darah. Saya ada darah tinggi, yang kedua asam urat. Jadi tidurnya nggak bisa nyenyak ya. Bangun pagi itu nggak fresh. Gitu ya. Simak selengkapnya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Minggu 30 Maret jam setengah 10 pagi. Puja-puji kehadirat ilahi mengiringi datangnya 1 Syawal. Menyambut Idul Fitri, kami hadir di malam takbiran mempersembahkan semaraknya dari penjuru negeri. Hadir pula dialog dengan alim ulama untuk memandu kita memetik makna Hari Raya Idul Fitri. Dipandu oleh Anggi Hasibuan, Eva Wondo. Live event malam takbiran 1 Syawal 1446 Hijriah. Minggu 30 Maret mulai jam 8 malam. Top News setiap hari di Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamlan Al-Kafi dan juga guru kita Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar. Prof, boleh dibagi dengan kita tipsnya gimana agar caranya kita bisa mendawamkan bismillah ini agar jangan terlupa di setiap kita mau melakukan kegiatan sehari-hari, Prof. Tafadhol, Prof. Insya Allah bisa ya. Allah bisa karena biasa ya. Kalau kita sudah membiasakan diri kita untuk menggunakan basmalah, insya Allah itu semuanya akan mudah kok. Gak hanya setiap akan ibadah aja ya Prof ya, tapi setiap mau amalnya pakai ya. baju, mau naik kendaraan. Ya ada orang, kan ada stiker basmalah itu kan. Jadi begitu kunci kontaknya mau dipasang aja, sudah ada stiker basmalahnya kan. Kemudian di mana itu, kalau profesinya di komputer, begitu mau di-on kan komputernya, di situ dekat colokannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengingatkan tuh, ya di meja makan ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu benar-benar sangat penting ya. Coba kita lihat di agama lain juga, doa-doa sebelum makan tuh, doa Yahudi itu panjang banget itu, bahkan nyanyi-nyanyi malah. Ya, ada nyanyiannya. Jadi nyanyi sebelum makan, nyanyi sesudah makan lagi doanya. Kita kan nggak usah nyanyi. Kalau Kristen tunduk sejenak baru segitiga kan. Kalau kita basmalah saja malas gitu kan, kebangetan gitu kan. Jadi kita jangan sampai. Nah ini perlu juga saya tambahkan ya, bahwa dalam kitab saya ini, buku saya yang saya tulis ini, pembahasan basmalah itu panjang sekali bahasanya. Karena kami juga membahas bahwa kalau basmalah itu dipadatkan, pemadatannya itu adalah titik di bawah bah. Titik di bawah titik ba, di ya. bawah ba itu dikaitkan nanti itu dengan nun wal qalam masrun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Dalam tafsir syar'i itu nun kan ada begini nun. Ya. Nun itu kan botol tinta ya. Dawak. Wal qalami pena ya. Jadi pena itu artinya dulu kan orang pakai tinta itu ya, celupkan di botol ya. Dicelupin dulu ya. Wa masrun dan apa yang dituliskannya, ada lembaran. Jadi ada 3. Ada botol tinta, nun, ada pena wal qalam, dan ada lembaran tempat menulisnya. Jadi Tuhan tidak perlu repot-repot menciptakan alam semesta satu persatu. Cukup menciptakan kalam, tulisannya kalam itu adalah titik,
titik itulah nanti mengalami expanding universe, wa inna la musi'un, terjadilah dentuman awal, pecah, partikel-partikel pecahannya itulah nanti yang menjadi planet dan pecah lagi menjadi sangat banyak. Dan di dalam satu planet itu juga nanti ada proses penciptaan seperti planet bumi ini, yaitu sudah diprogram. Tidak jatuh sehelai daun dari tangkainya, melainkan itu sudah dicatat dalam program Lauhul Mahfuz. Iya kan? Nah, jadi itu titik di bawah panjang uraiannya itu. Dan kata ismon itu, kenapa kok kalau menulis basmalah Bismillahirrahmanirrahim ilmu rasmi itu kan mestinya kan ada alif di situ kan, ba naik ke atas kan. Ini kok nyambung? Iya. Alifnya kenapa hilang, Prof. Alifnya nggak ada di situ? Ya. Langsung ba si mim. Sehingga ada ulama tafsir mengatakan bahwa itu bukan bi ismi rabbik, tetapi huruful muqatta juga ba si mim, sehingga dibaca di situ singkatannya apa. Beda tuh iqra bismi rabbik, iqra bi ismi rabbik, iqra bismi rabbik itu ada alifnya ada kan. alifnya di ini ya. Tapi kalau bismillah itu enggak ada. Nah, dibahas dalam buku ini bahwa kalau kaitannya dengan Allah jangan pakai alif bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Rabbun itu harus pakai alif. Karena Allah dengan Rabbun beda. Bedanya Allah apa, itu lafzul jalalah, sedangkan Rabbun itu adalah turunan daripada lafzul jalalah itu, sama dengan ilahun. Jadi Allah itu punya dua dimensi, ada di dimensi rububiyahnya, ada dimensi uluhiyatnya. Allah ada unsur ilahnya, ya, apa namanya ilah itu raja dikjaya lah gitu ya. Rabbun itu sang pengasuh lembut ya. Ada maskulin ilahun, ada feminin Rabbun. Jadi ada rububiyah, femininity of God, ada uluhiyah, masculinity of God itu kan. Nah itu pembahasannya ada mengenai penulisan Bismillah. Nah kemudian kenapa yang ditekankan di situ Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa nggak ada basmalah lain? Padahal nama Allah itu kan 99 kan. Tidak ada Bismillahil Qahar wal Jabar. Dengan nama Allah yang Maha Pemaksa dan keras ya. Bismillahil Muntaqim wal Mutakabir, dengan nama Allah yang Maha Pendendam dan Maha Angkuh. Enggak ada. Semua konsep basmalah dalam Al-Quran itu hanya satu. Itu juga dilapatkan para nabi. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, itu ada pembahasannya juga. Kenapa hanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu disebut dengan Ummul Asma, induknya semua nama-nama. Ada 99 nama Allah, Asmaul Husna, induknya adalah Ar-Rahman. Nah kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan dua kata berasal dari satu akar kata, Rahimah. Rahimah inilah yang membentuk Ar-Rahman, Rahimah juga membentuk dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah generik. Kasih tumbuh-tumbuhan, kasih binatang, ya kan? Kasih orang kafir, kasih semua, orang Islam. Ya? Semua dapat semua bagian, makhluk, itu ya? Rahmat generik namanya. Tapi kalau Ar-Rahim, itu rahmat rahimiyah namanya. Khusus untuk orang beriman dan taat kepadanya. Jadi sangat istimewa. Seperti jamaah kita di sini, insya Allah akan dapat rahmat rahimiyah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang lainnya dapat rahmat rahmaniyah. Mana lebih bagus, rahmat rahmaniyah atau rahmat rahimiyah? Tentu rahmat rahimiyah. Inilah kemaha pengasihan Allah. Kalau kita orang yang menghujat kita, ngapain dikasih rahmat, rezeki? Allah walaupun dia jungkir balik kafir terhadap Allah, Allah juga tetap kasih sayang, dikasih oksigen gratis, ya kan? Kasih kekayaan, dikasih rezeki yang lebih baik malah. Tapi nangat, ini kan bukan hari pembalasan. Nanti Anda rasakan di hari pembalasan, nyesal dan disiksa di situ kan. Jadi ada pembahasannya cukup komprehensif di sini. Ini pembahasannya mungkin lebih dari 20 halaman pembahasan tentang aja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita bahas apa perbedaan Allah dan Asmaul Husna, apa posisi Rabbun, Ilahun, kemudian lafaz Allah itu kan juga lafaz unik tuh. Alif lam lam ha itu kalau kita buang lam alifnya
masih bisa dibaca lillahi untuk Allah. ya. Kalau dibuang lamnya satu lagi, masih bisa dibaca lahu untuk Allah. Kalau dibuang semua lamnya, tinggal hu, masih bisa menjadi dhamir, hu kata ganti untuk Allah. Iya, maka itu lafaz Allah tidak ada mufradnya, tidak ada mutsananya, tidak ada jamaknya, kita nggak tahu apa itu. Tapi yang pasti adalah Allah itu lafaz mufrad, nggak ada mutsanna, nggak ada jamaknya. Kalau yang lainnya ilahun, ada ilahaini musanna, ada alihah jamak taksirnya. Rabbun juga seperti itu. Rabbun ada arbabun, itu jamak taksirnya juga ada. Kalau Allah nggak ada tuh. Itulah disebut dengan lafdzul jalalah. Hanya satu sosok yang bisa menggunakan Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedemikian spesial, sedemikian istimewa dan sedemikian banyak keutamaan dari basmalah ini. Dan itu dianjurkan dalam kita setiap mau berkegiatan di sehari-hari ini dan ataupun ibadah. Apakah ini berhubung dengan ketenangan hati kita, Prof, bila kita membaca basmalah di setiap kegiatan, Prof? Iya, malah kalangan ulama tarekat itu mewiridkan basmalah. Misalnya ada yang menganjurkan baca 150 kali setiap habis salat subuh, ya kan. Bahkan ada yang membaca sampai 1000 kali basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kan intinya Al-Quran. Ada yang mengatakan kalau itu kesimpulannya Al-Quran, maka satu kali kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka sama dengan membaca semua kitab suci. Karena intinya semua kitab suci itu adalah Al-Fatihah, dan intinya Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, sama dengan mengamalkan semua isi Al-Quran, semua kitab Taurat, Injil, Zabur itu. Syed, Prof, terkait dengan keutamaan basmalah ini, ibrah apa yang bisa Prof utarakan kepada para jamaah ini, singkat saja, apalagi sampai ada perintah untuk mendawamkan di setiap kegiatannya. Tafadhol, Prof. Iya, biasakanlah anak-anak kita membaca basmalah apapun yang mereka akan kerjakan. Kalau Bapak Ibu insya Allah pasti sudah baca basmalah. Yang penting ini pembiasaan terhadap anak-anak kita. Apakah itu di Amerika, apakah di Eropa, apakah di Timur Tengah, apakah di Cina. Nah, jangan lupa basmalah ya. Kalau mau pergi baca basmalah nak ya. Mau tanda tangan ya basmalah supaya nanti terhindar daripada musibah. Ya, apapun, pokoknya apapun yang kita akan lakukan, mau berkendara jangan lupa pakai basmalah. Gitu. Nah ya, Prof. Syukran jazilan, Prof, telah mengingatkan kami semua di sini jamaah. Insya Allah mendapatkan manfaat dari apa yang dibahas kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengamalkan basmalah di setiap kegiatan, dan jangan lupa untuk selalu mengajarkan anak-anak kita dan melibatkan basmalah di setiap kegiatan kita agar tidak ada setan yang terikut dalam setiap kegiatan kita. Syukran jazilan, Prof, pengingatnya, dan semoga ini menambah kualitas keimanan kita serta ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih telah bersama kami. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.